لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Darul Ihsan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa diabadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengamalkan ajarannya termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Rasa saat ini kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 11 ke-12. Sabtu ketemu Sabtu Minggu Senin Selasa, Sabtu Minggu Senin Selasa, 8, 9, 10, 11 hari ke-11. Alhamdulillah, terasa hampir setengah dari bulan Ramadan yang kita laksanakan. Tentunya mudah-mudahan dari 11 hari yang sudah kita laksanakan ini dan juga hari-hari yang akan kita laksanakan ini, kita dapat memaksimalkan momentum di bulan suci Ramadan ini, terutama kita semua mengharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami ingin mengingatkan atau ingin menyampaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Biasanya Rasul menyampaikan setiap akhir bulan Sya'ban. Pada saat ini kita sudah hampir memasuki memasuki pertengahan Ramadan. Namun tidak salah kalau kita coba mengingat hadis dari yang disampaikan oleh Rasul ketika sebelum datangnya bulan Ramadan. Artinya Rasul senantiasa menyampaikan ini agar memotivasi umat Islam untuk senantiasa memanfaatkan momentum atau kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dari Salman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu fariidatan wa qiyama laylihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi kana man adda fariidatan fi ma siwahu wa man adda fariidatan fihi kana sab'ina fariidatan wa huwa syadru syarr wa syadru tawadul jannah.
Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang besar, bulan yang istimewa, bulan yang agung. Terus, kenapa Ramadan disebut bulan yang mulia, bulan yang istimewa? Kata Nabi, karena di dalamnya terdapat malam Qadar, atau dengan kata lain atau dengan nama lain disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Pada malam Qadar ini kita semua tahu bahwa pahala, kalau kita mendapatkan malam Qadar ini, kita akan mendapatkan keistimewaan seperti halnya kita mendapatkan pahala sebanyak 1000 bulan. Paling puncak itu Al-Qur'an. Wah, itu nikah Al-Qur'an. Itu bahkan bilangan yang tinggi, bilangan yang puncak. Artinya orang yang mendapatkan pahala di malam Qadar ini sama dengan mendapatkan kebaikan sebanyak 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Pak Bu, 1000 dibagi 12. Satu. Kalau kita hitung perkiraannya sama dengan 83 tahun, lebih sekian bulan. Artinya kalau kita mendapatkan malam Qadar ini, kita akan mendapatkan keistimewaan seolah-olah ibadah kita selama 83 tahun. Bayangkan, selama 83 tahun kita ibadah secara terus menerus, continue, tanpa sehari pun kita ibaratkan melewatkan ibadah itu. Semua hari-harinya dipenuhi oleh pahala selama 83 tahun. Mudah-mudahan usia kita sampai minimal 83 tahun. Namun kira-kira pada saat ini bisa tidak untuk menyampai usia 83 tahun? Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru 1 tahun, karena 1 tahun 1 kali Allah memfasilitasi umat Nabi Muhammad dengan adanya malam Qadar ini. Ibarat kata Allah memfasilitasi umat Nabi Muhammad dengan fasilitas, artinya fasilitas umur, karena bagaimanapun juga umur dari umat Nabi Muhammad ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Rasulnya saja 63 tahun. Kayak Allah mengimbangi umat Nabi Muhammad ini pahalanya dengan umat-umat terdahulu, zaman umat terdahulu usianya panjang-panjang, yang ratusan bahkan ribuan. Kalau kita mendapatkan malam Qadar setiap tahunnya, bayangkan kalau setiap tahun, setiap Ramadan yang kita lalui, kita senantiasa mendapatkan pahala malam Qadar, kira-kira berapa tahun ibadah kita di dunia ini pahala? Subhanallah. Artinya Allah memfasilitasi, maka kita manfaatkan momentum Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita agar mendapatkan malam Qadar? Seperti itu ya. Artinya ketika kita mendapatkan rahasia malam Qadar, lantas bagaimana cara mendapatkannya? Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa malam Qadar ini jatuh pada tanggal 17 Ramadan.
sama dengan diturunkannya Al-Quran. Dan pada malam 17 ini dan hari-hari lainnya kita maksimalkan ibadah kita. Lalu berbuat baik, ya, maksimalkan ibadah wajibnya dengan khusyuk, ibadah sunnahnya. Dan juga ada berpendapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada hari-hari ganjil, malam ganjil. Dan juga Rasulullah di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa mengencangkan sabuknya. Artinya mengencangkan sabuknya itu Rasul senantiasa lebih giat lagi dalam ibadah di bulan Ramadan. Itu pendapat yang kedua di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun ada lagi pendapat yang mengatakan maka sholat maghriban atau isya'an atau subhan bil jama'ati. Barang siapa yang sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat subuh secara berjamaah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka baginya mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala malam Ramadan. Artinya alhamdulillah, mana bapak-bapak, ibu-ibu kita semua yang senantiasa menjaga sholat kita di dalam bulan Ramadan ini secara berjamaah, secara terus menerus, seolah-olah akan mendapatkan pahala sebagaimana kita mendapatkan pahala malam Ramadan. Ataupun sholat maghribnya saja ada beberapa seperti itu, atau ya, sholat isya-nya saja, atau sholat subuhnya saja secara berjamaah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka seolah-olah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala malam Ramadan. Makanya malam Qadar juga saking istimewanya merupakan rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas malam Qadar adanya 1 tahun 1 kali, yaitu di bulan Ramadan. Maka manfaatkan malam Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Lantas keistimewaan berikutnya di dalam bulan Ramadan ini ialah ja'alallahu fardhan wa qiyama laili tatawwu'an. Jadi pada bulan Ramadan ini ialah diwajibkannya ibadah puasa selama 1 tahun, selama 1 bulan lamanya. Selama 1 bulan kita diwajibkan untuk ibadah puasa. Karena bagaimanapun juga tidak ada bulan yang lain selama 1 bulan lamanya kita berpuasa melainkan bulan Ramadan. Wa qiyama laili tatawwu'an, dan pada malam harinya dianjurkan dan diusahakan untuk memperbanyak ibadah sholat malam. Di bulan Ramadan ini juga senantiasa minimal kita menjalankan sholat sunnah, yakni sholat sunnah tarawih. Karena bagaimanapun juga sholat tarawih merupakan yang lain dan sholat-sholat yang lain. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, dalam melaksanakan sholat witir, lantas kira-kira boleh tidak untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya pada malam harinya? Jawabannya boleh. Setelah sholat witir, ketika kita jamaah di sholat di masjid, lantas di rumah atau bahkan malam harinya sebelum subuh atau ketika sebelum sahur sampai malam kita menjalankan sholat sunnah tahajud, kita masih diperbolehkan menjalankan sholat sunnah. Namun dengan catatan tidak menjalankan atau melaksanakan sholat witir, ya, kemudian tidak menjalankan sholat witir lagi. Artinya lawit sholat tadi
tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, sholat witirnya cuma 1 kali, namun kita boleh masih menjalankan sholat sunnah yang lainnya walaupun kita sudah melaksanakan sholat witir di masjid ataupun sholat. Artinya jangan khawatir ketika kita sudah menjalankan sholat witir secara berjamaah di masjid atau sholat, kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Itu masih boleh. Ya, artinya itulah beberapa di antaranya keistimewaan bulan Ramadan. Pertama, adanya bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena adanya malam Qadar. Yang kedua, diwajibkannya selama 1 bulan lamanya kita berpuasa dan ibadah malam yang sangat dianjurkan dan adanya sholat malam di dalamnya. Dan juga barang siapa yang melaksanakan atau melakukan mantaqarraba bihi bi khoshlatin min al-khair, siapa yang melakukan perbuatan baik, amal soleh di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi pahala ibadah wajib. Jadi amal kita, sedekah kita, senyum kita, bantuan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai pahala ibadah wajib. Nah, kalau kita di bulan lainnya pahala ibadah wajib 1 kali dengan berjamaah kita mendapatkan 27 derajat. Kalau di bulan Ramadan senyum saja pahalanya 27 derajat. Artinya 1 kali ibadah secara umum. Terus kalau kita senantiasa beribadah, apapun ibadahnya, dikalikan pahalanya sungguh sangatlah banyak. Dan juga pahala ibadah wajib di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi. Artinya sholat wajibnya di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Pahala ibadah wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Makanya sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan sebagainya di bulan Ramadan ini sangat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sabar, bulan yang penuh dengan kesabaran. Jangan terbukti kita senantiasa menjalankan ibadah ini, senantiasa tiada lain dengan sabar. Karena di antara makna sabar ialah bersabar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tiada lain adalah surga. Ya, itulah di antara keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Maka mari kita sama-sama mengingat apa yang Rasulullah SAW sampaikan ini, senantiasa untuk memotivasi kita tiada lain tujuannya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.